Universitas Akademika, kembali lagi bersama saya Nurita yang akan menemani kalian membahas topik terkait akademik, khususnya buat teman-teman atau kakak-kakak yang sedang menghadapi tugas akhir atau skripsi di perkuliahan. Nah, pada kesempatan ini saya tidak sendiri, saya bersama Bapak Dr. Putu Aditya Antara selaku dosen dan pembimbing skripsi yang sudah bertahun-tahun menemani mahasiswa melewati proses ini. Halo Bapak. Halo Nurita, halo mahasiswa. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Baik, semangat luar biasa. Angge, semoga selalu bersemangat nih Bapak. Astagfirullah selalu semangat, sehat. Angge, baik Bapak. Nah, sebelum kita lanjut nih ke pertanyaan apa saja yang biasanya ditanyakan oleh penguji dalam ujian skripsi, saya ingin tahu nih Pak, apa sih kendala-kendala yang umumnya dihadapi mahasiswa bimbingan atau mahasiswa bimbingan Bapak dalam pengerjaan skripsi ini Bapak? Apa saja kendalanya? Iya, ada 3 hal sebenarnya ya yang saya sering temui pada mahasiswa. Yang pertama, mahasiswa tidak menguasai isi skripsinya. Mereka menulis karena mencontoh karya atau skripsi kakak kelasnya ya yang sudah tamat. Sehingga dengan mencontoh menjiplak gitu, plak gitu ya dibuat, ini akan membuat mereka tidak ada motivasi untuk belajar mempelajari skripsinya. Maka dari itu mahasiswa boleh melihat contoh tetapi pelajari biar sesuai dengan apa yang kita buat. Yang berikutnya ya, yang kedua, mahasiswa sering tidak berhasil memanage waktunya dengan bagus ya. Padahal waktunya panjang untuk melakukan penelitian, menganalisis data sekaligus bimbingan itu udah menjelang mau mau waktu-waktu ujian skripsi. Ini akan membuat kalang kabut mereka dan tidak sempat mempelajari isi skripsinya. Sehingga kalau ujian skripsi ya tambah galau lagi karena nggak persiapkan diri gitu. Yang ketiga, nah ini yang ketiga sehingga penting akan saya bahas di sini. Mereka mahasiswa sering tidak berusaha membuat pertanyaan sendiri atas isi dari skripsi mereka. Jadi seorang mahasiswa yang baik dan cerdas itu adalah sebelum ujian skripsi, sebelum mempertanggungjawabkan hasil skripsinya mereka, mereka harusnya latihan di rumah gitu ya. Latihan presentasi, latihan memberikan pertanyaan sekaligus memberi jawaban atas pertanyaan terkait dengan skripsi mereka. Kalau mereka sudah terbiasa dengan ketiga hal ini, saya yakin kok nilai skripsinya pasti bagus. Baik Ya. Bapak. Nah, tadi sudah Bapak katakan apa saja sih kendala-kendalanya. Nah, mungkin Bapak bisa memberikan tips dan trik buat teman-teman mahasiswa apa Ya. saja sih yang perlu dipersiapkan secara matang sebelum ujian skripsi itu, Bapak. Ya, melanjutkan apa yang saya sampaikan tadi terkait dengan beberapa kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh mahasiswa dalam mempersiapkan tugas akhirnya, ujian skripsinya itu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang 7 pertanyaan tersulit ya, sekaligus akan diberikan jawabannya nanti untuk menjawab pertanyaan dalam rangka ujian skripsi. 7 pertanyaan ini adalah yang pertama, dosen penguji itu sering bertanya, apa yang menjadi hasil penting dari penelitian ini? Pasti ada pertanyaan itu. Ya. Dosen pasti menanyakan itu, karena sudah proposal sudah, sekarang melakukan penelitian sudah, sehingga ketika hasil ujian skripsi itu dilakukan, pasti ditanyakan, hasil penting dari penelitian ini apa? Hasil penting dari skripsi yang telah dibuat oleh mahasiswa apa? Itu pasti muncul. Yang kedua, pasti ditanya itu, mengapa Anda memilih metodologi ini? Ya, metode ini kenapa dipilih? Misal, kenapa Anda memilih eksperimen? Kenapa nggak korelasi gitu? Lalu ketika eksperimen, kenapa Anda memilih pra-eksperimen? Kenapa nggak kuasi eksperimen? Penentuan sampel misalnya, kenapa Anda memilih intact group? Kenapa Anda nggak memilih simple random sampling gitu misalnya? Pasti ditanyakan itu ya untuk menguji penguasaan mahasiswa.
Yang ketiga, dan ini sangat sering ditanyakan dan sudah sempat saya bahas pada materi seminar proposal itu, apa yang menjadi novelty dari hasil penelitian ada ini gitu. Apa yang menjadi kebaruan dari penelitian ini? Seorang mahasiswa yang baik dia harus tahu kebaruan dari penelitiannya dia, dan itu sudah dirancang dari ketika dia membuat proposal, harus jelas itu. Yang keempat, apa implikasi dari penelitian ini gitu? Apa implikasi hasil penelitian ini? Karena hasil penelitian sudah ada, implikasinya apa? Karena sebuah penelitian yang baik harus memberikan implikasi yang baik kepada beberapa pihak. Nah, namanya juga penelitian, biasanya pasti dosen sering bertanya ini. Apa yang menjadi keterbatasan dari penelitian ini? Ya, keterbatasan dari penelitian ini apa saja itu? Sering ditanyakan oleh dosen penguji itu. Lalu berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dosen penguji biasanya menanyakan, apa yang menjadi kesimpulan? Coba buat kesimpulan sederhana dari hasil penelitian dan pembahasan yang ada dalam skripsimu. Karena mahasiswa yang baik, seorang intelektual yang baik, dia harus bisa menyederhanakan sesuatu yang kompleks dan panjang itu gitu. Kesimpulannya pasti ditanyakan itu. Nah, yang terakhir, yang ketujuh, biasanya penguji pasti menanyakan, apa saran Anda sebagai seorang peneliti kepada penelitian selanjutnya? Kira-kira penelitian-penelitian selanjutnya yang terkait dengan penelitianmu, penelitian apa yang belum dikaji dalam penelitianmu, itu yang harus dilakukan oleh peneliti lain gitu. Jadi apa saran Anda kepada peneliti lain terkait dengan penelitian Anda? Itu sering ditanyakan. Nah, itu 7 pertanyaan yang sering muncul dan kadang mahasiswa keteteran untuk menjawab ini. Gitu, Nerita. Iya, Bapak. Baik, Bapak. Nah, dari ketujuh pertanyaan ini, yang mana sih pertanyaan yang biasanya bikin teman-teman mahasiswa ini masih terkecoh, Bapak? Mm-mm. Harusnya menjawab di bagian ini, tapi malah dijawab di bagian lain seperti itu. Iya. Yang yang sering saya lihat gitu ya, mahasiswa tidak mudah menjawab, yaitu apa yang menjadi kebaruan dari penelitian ini. Mereka bilang kebaruan itu ya baru tumben tahun ini teliti, yang enggak boleh dikatakan seperti itu gitu. Kebaruan penelitian ini atau novelty itu harus didasarkan dari hasil analisis artikel-artikel jurnal yang ada sebelumnya. Hasil analisis penelitian-penelitian yang ada sebelumnya. Sehingga penelitian yang dia buat itu menjadi penelitian yang baru gitu, yang berbeda dari penelitian-penelitian yang lain. Itu harusnya dibuat oleh mahasiswa. Kalau dia menyatakan ini baru tahun ini lagu, nggak boleh kayak gitu, karena tahun sebelum sudah ada mirip penelitiannya, itu nggak baru lagi. Seperti itu, Ya, Bapak ya. novelty-nya itu sering membingungkan mahasiswa itu. Baik, mungkin Bapak ada pesan nih untuk teman-teman mahasiswa yang Mm-mm. akan menghadapi ujian skripsi Ya, di kemudian hari, mungkin apa yang perlu dipersiapkan, apa yang perlu dimantapkan dari sekarang sebelum memasuki jenjang ujian skripsi tersebut, ya, Bapak. sip. Em, apa yang perlu dipersiapkan? Jawabannya dipersiapkan. Dari ketujuh pertanyaan yang tadi itu, siapkan juga jawaban-jawaban yang bagus dari pertanyaan itu. Misalkan pertanyaan pertama tentang apa yang menjadi hasil penting dari penelitian ini. Caranya menjawab adalah lihatlah rumusan masalahnya ya. Rumusan masalah kalian dilihat. Rumusan masalah adik-adik dilihat, lalu lihatlah tujuan penelitiannya. Dia harus nyambung nih antara rumusan dan tujuan penelitian. Nah, hasil penelitiannya harusnya nyambung dengan rumusan masalah dan tujuan. Kalau rumusan masalahnya eksperimen misalkan, apakah terdapat perbedaan antara kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol? Tujuan juga gitu. Terdapat diketahui perbedaan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol gitu. Hasil penelitiannya juga begitu. Hasil pentingnya adalah ternyata menurut hasil analisis uji statistik inferensial, ternyata ada perbedaan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Itu hasilnya. Gitu. Harus disesuaikan, hasil penelitian itu harus disesuaikan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Nyambung dah dia. Yang berikutnya, pertanyaan tentang
kenapa Anda memilih metodologi ini? Gitu. Ya, misalnya, kenapa ini penelitian adik tentang eksperimen? Kenapa Anda memilih metode eksperimen ini? Gitu. Jawabannya adalah karena saya ingin menguji perbedaan antara kelompok siswa yang diberikan treatment dengan kelompok siswa yang tidak diberikan treatment. Dan berdasarkan hasil riset, hasil kajian artikel jurnal yang ada, ternyata metode yang saya terapkan ini ngefek, itu memberikan keberartian, memberikan hasil pada beberapa permasalahan yang mirip dengan masalah atau variabel yang saya teliti. Nah, berikutnya kebaruannya, ini novelty-nya, ini penting nih ya. Apa yang menjadi novelty dari penelitian ini? Ketika ada pertanyaan itu, lihatlah hasil analisis artikel-artikel jurnal yang ada. Kajian-kajian penelitian yang ada lihat itu seperti apa. Gitu. Lalu ada bagian yang tidak diteliti pada penelitian yang lain, misalkan tentang media pembelajaran gitu. Sudah banyak penelitian tentang media pembelajaran, tapi ciri khas dari penelitian AD adalah kebaruannya adalah media pembelajaran ini dikombinasi dengan kearifan lokal Bali yang belum pernah diteliti gitu, yang belum pernah dipakai. Misalkan kearifan lokal Bali terkait dengan lontar pengusade gitu, lontar pengobatan gitu misalkan. Nah, ini penting ini diungkap gitu. Itu menjadi kebaruan. Boleh media pembelajaran itu sama pada artikel-artikel jurnal atau penelitian-penelitian yang lain, tetapi kearifan lokal terkait usade atau pengobatan khas Bali ini belum ada yang mengungkapkan. Itu hasilnya ya. Itu kebaruannya. Implikasi ya. Pertanyaannya, apa implikasi dari penelitian ini? Nah, implikasi ini harus jelas. Ada sampaikan. Cara jawabnya adalah implikasi dari penelitian ini bisa berkontribusi untuk membuat sebuah kebijakan yang dibuat pada kabupaten. Karena ini skupnya adalah kecamatan, misalkan, populasinya di kecamatan. Hasil penelitian saya, misalkan ini terkait dengan pembelajaran di kelas. Hasil penelitian saya bisa berkontribusi membuat kebijakan pada kecamatan ini agar guru-guru ketika mengajar menggunakan media ini. Kalau tadi medianya yang ada dikombinasi dengan nilai-nilai atau materi ilmu yang disampaikan oleh pada lontar pengusada itu disampaikan. Karena di kecamatan ini ada masalah yang sama, jadi solusinya adalah bisa menggunakan media pembelajaran berbasis kearifan lokal lontar pengusada gitu misalnya. Nah, itu bisa dipakai untuk membuat kebijakan. Itu implikasi itu. Pertanyaan yang sering juga dimunculkan oleh dosen adalah apa keterbatasannya. Nah, adik-adik bisa bercerita dengan sederhana, keterbatasan penelitian yang ada pada skripsi ini adalah belum banyak waktu untuk dilakukan penelitian karena durasi penelitian ini hanya 1 semester. Jadi keterbatasannya adalah kekurangan waktu untuk mengkaji lebih dalam. Gitu. Dan ada beberapa variabel yang belum dipakai pertimbangan untuk penelitian ini sehingga lebih komprehensif dan lebih lengkap. Itu disampaikan karena kalau kita ingin membuat yang komprehensif dan lengkap, variabel-variabel yang dipakai harus lebih banyak. Gitu, ya. Itu implikasi. Berikutnya keterbatasan. Itu keterbatasan yang tadi ya, implikasi sudah. Keterbatasan penelitian seperti tadi bahwa ada bagian-bagian yang belum diteliti, variabel yang belum dikaji pengaruhnya di situ. Yang berikutnya kesimpulan. Biasanya penguji meminta coba simpulkan secara sederhana hasil penelitian pada skripsimu ini. Gitu. Nah, seorang mahasiswa cara gampangnya membuat kesimpulan adalah lihat aja rumusan masalahnya. Lihat rumus masalahnya, tujuan penelitiannya. Membuat kesimpulannya sesuai dengan rumus masalah. Kalau rumusan masalahnya, apakah terdapat perbedaan? Kesimpulannya adalah terdapat perbedaan atau tidak terdapat perbedaan. Gitu. Jadi itu cara membuat kesimpulan. Kalau eksperimen itu rumus masalahnya, apakah terdapat perbedaan antara kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol? Tujuannya untuk mengetahui perbedaan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Kesimpulannya adalah kalau dia dari hasil analisis statistik inferensial ternyata ada perbedaan, kesimpulannya gampang. Terdapat perbedaan antara kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol. Itu clear sudah itu gitu.
Penelitian bentuknya korelasi, hubungan juga begitu gitu. Apakah terdapat hubungan? Misalnya untuk mengetahui hubungan gitu. Hasil penelitiannya sudah ada, pembahas sudah ada, kesimpulannya kalau dia ada hubungan, terdapat hubungan. Nah, gitu. Ya. Jadi untuk membuat kesimpulan yang gampang dan mudah, ceklah rumusan masalahnya, tujuan penelitiannya. Karena dia harus nyambung dengan hasil penelitian dan pembahasan, itu udah kesimpulannya. Dan yang terakhir adalah saran untuk penelitian yang selanjutnya. Karena jawabannya adalah karena terjadi keterbatasan pada penelitian ini, variabel mana yang belum dikaji, dipakai untuk penelitian ini. Nah, itulah yang dipakai sebagai saran. Harapannya di kemudian hari ada penelitian-penelitian baru dilakukan terkait variabel-variabel ini dengan masalah yang dilakukan pada penelitian ini. Jadi saran pada penelitian lain agar melakukan penelitian terkait dengan variabel-variabel A, B, C yang terkait juga dengan penelitian kita, namun belum berhasil, belum tuntas, belum bisa kita masukkan ke dalam penelitian skripsi kita. Itu yang disampaikan. Gitu, Nurita. Oh, baik, Pak Adit. Sangat banyak ya tips-tipsnya. Sangat banyak ya. Iya. Untuk mungkin dari Pak Adit bisa memberikan sedikit pesan semangat mungkin bagi teman-teman yang akan menghadapi ujian skripsi agar lebih semangat, lebih menggelora lagi semangatnya untuk menyelesaikan skripsinya secepat mungkin. Mungkin Pak Adit bisa diberikan pesan. Iya, adik-adik mahasiswa dimanapun berada, ketika adik-adik sedang dalam proses menyusun skripsi atau tugas akhir dalam program studi yang adik-adik geluti, nggak usah khawatir, nggak usah nervous, nggak usah galau ya. Adik-adik hanya membutuhkan 3 hal, ya 3 hal. Yang pertama, kaji penelitian adik, sering-sering baca, sering-sering pelajari itu, perdalam isinya. Yang kedua, buatlah pertanyaan-pertanyaan untuk menguji apakah dalam penelitian adik-adik sudah ada itu, sudah bisa dijawab apa tidak gitu. Nanti bisa menggunakan rujukan pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan tadi. Dan yang terakhir itu ya, yang terakhir sering-seringlah berkonsultasi dengan dosen ya. Sering-seringlah bertemu dengan dosen. Jangan khawatir, dosen itu tidak akan tidak akan marah-marah atau tidak akan menzolimi adik-adik, karena saya yakin para dosen ingin mensupport mahasiswanya agar cepat tamat. Dan terkait juga dengan yang ketiga ini, jangan hanya dosen saja, tapi sharing juga dengan teman-teman. Sharing dengan teman-teman, cari kekurangan-kekurangan skripsi adik-adik, lengkapi dengan bagus, sehingga adik-adik akan menjadi siap untuk ujian skripsi nanti. Gitu. Baik, terima kasih Pak Adit atas ilmunya yang diberikan pada kesempatan kali ini, sangat luar biasa. Baik, untuk teman-teman semua, demikianlah podcast kita pada kesempatan kali ini. Semoga ilmu yang sudah diberikan oleh Pak Adit mengenai persiapan apa saja yang perlu kalian siapkan untuk ujian skripsi itu dapat membantu kalian di proses ujian skripsi kalian. Sekian yang dapat kami sampaikan atas perhatiannya. Terima kasih. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.